Di dalam kelasnya, semua masih saja mengorek identitas asliku dan bertanya kenapa foto di Instagrammu selalu terlihat mewah, sedangkan kalau di sekolahan kamu itu hanya berpenampilan sederhana. Kenapa barang-barang mewahmu itu nggak dipakai ke sekolah? Sambil mengingat cerita Lee Sun Ho, Yein menceritakan kembali ke teman kelasnya kalau aku itu udah gak pernah dapet uang saku dari orang tua. Jadi buat dapetin semuanya, diriku haruslah bekerja. Kecuali kebutuhan dasar seperti rumah dan pakaian. Baru orang tuakulah yang menafkahiku. Temannya pun mendengar cerita Hyein langsung terkagum. Karena kisahnya mirip sekali dengan cerita-cerita di novel. Temannya pun nyaranin buat sering-sering posting saja. Nantinya brand sponsor bisa datang dan mendapat endorse. Lumayan cuan tambahan 3-4 ribu dolar per bulan. Di sisi lain menunjukkan sebuah kelas di SMA Cheongdam. Ketika guru menjelaskan materi, murid di kursi belakang malah mengabaikan sang guru dengan tidur di jam pelajarannya. Sang guru yang bernama Ha Min He, ia meminta murid lain untuk membangunkannya. Namun, murid lain gak ada yang berani mengganggu murid itu. Karena selain dia punya kuasa di sekolah ini, dia juga adalah Baekjena, seorang putri CEO ternama di Korea, yaitu grup Hamyung. Tetapi sang guru gak peduli dan tetap membangunkan Baekjena. Dengan nada ceramah seorang guru kepada murid tentang sopan santun, etika, serta moral, Baekjena justru langsung mengulang secara lengkap materi yang disampaikan oleh gurunya saat dirinya tertidur di kelas, yang membuat sang guru terkejut. Gak sampai di sini, Baekjena pun ngebuka informasi pribadi tentang guru baru ini, yang ternyata ia gak punya standar dasar untuk mengajar. Setelah argumen yang diucapkan selesai, Jena pun melanjutkan tidurnya kembali. Di sisi lain, Hyein yang ingin mengajarkan les, ia sengaja datang lebih awal dengan alasan untuk mempersiapkan materi di kamar Nayeon. Sang ibu pun dengan senang hati mempersilahkan dan menyuruh bibinya untuk melayaninya dengan baik. Setelah di kamar Nayeon, Yein pun segera memilih outfit terbaik yang ada di lemari Nayeon dan memotretnya serta mengunggah foto ke akun sosial mediaku demi peningkatan popularitas. Ingin lebih jauh lagi, Yein mencoba masuk ke dalam ruang pribadi Nayeon dan menemukan kalung mewah di atas meja. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku pun bercermin sambil menggunakan kalung mewah ini. Tiba-tiba, bibi pembantu pun datang dan bertanya kepada Hyein, kenapa ada di ruang pribadi Tuan Putri. Namun Hyein beralasan kalau aku ini sedang mencari toilet dan kebetulan melihat ruangan ini. Kukira tempat ini adalah toilet. Saat sang bibi pergi dari hadapan Hyein, aku menemukan seragam SMA Cheongdam tersimpan di dalam lemari dan menanyakannya kepada bibi yang sedang beberes ruangan. Jadi seragam itu sudah dipesan sejak 1 tahun yang lalu dan dibuat oleh perancang busana ternama, bukan sembarang asal buat seragam. Ternyata Ibu Nayeon telah memberi uang titipan kepada pihak SMA Cheongdam. Melihat sang bibi yang sedang fokus bekerja, diam-diam Hyein pun membawa seragam itu dan memakainya tanpa pengetahuan siapapun. Dalam hatinya, aku bangga sekali bisa pakai seragam impianku ini. Lalu aku pun memotretnya untuk diposting ke sosial mediaku. Setelah mendalami perasaannya, Hyein kini merasa iri dengan Nayeon karena bisa dapat privilege semua ini. Tiba-tiba suara Nayeon pun terdengar. Ternyata tanpa dugaanku Nayeon pulang lebih cepat. Dengan gembira, ia pun langsung menanyakan seragam SMA-nya kepada sang bibi. Panik jika ketahuan di sini,
Aku pun dengan cepat segera melepaskan seragam yang bukan milik kepunyaanku. Ketika Neyen masuk kamarnya, Hyein mencoba bersembunyi dengan masih mengenakan seragam ini. Mencari kesana kemari gak ketemu, Nayeon pun memanggil sang bibi. Tapi ketika ingin ke bawah, ia mendengar suara dan menghampirinya. Ternyata suara itu berasal dari HP Hyein. Saat membuka HP-nya, rahasiaku kini sudah terbongkar semua. Jadi selama ini Hyein sudah pakai barang-barang mewah milik Nayeon secara diam-diam dan ngebuat dirinya kesal. Ditambah kini Hyein muncul di hadapannya. Sudah ketahuan pakai barang miliknya, ditambah memalsukan identitas. Itu semua bisa dicap jadi tindak kejahatan. Apalagi dengan koneksi ibunya, Hyein bisa terkena masalah besar jika dilaporkan. Sebagai hukuman, Nayeon pun meminta Hyein mengerjakan tugas miliknya. Bahkan di tengah shift malam sebagai kasir toko, Hyein masih saja mengerjakan tugas sekolah milik Nayeon. Sambil bercerita kalau aku sebenarnya cuma tidak ingin merasa malu. Tapi setelah mencobanya, aku merasa itu sangat menyenangkan. Kondisiku yang sudah tertangkap basah ini jadi melihat Nayeon sebagai penyihir jahat. Saat Nayeon berbelanja, Hyein cuma bisa menuruti apa perkataannya. Bahkan kali ini bukan hanya tugas sekolah Nayeon saja, tetapi teman sekelasnya juga. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika Hyein ingin mengerjakan ujian, ia memintaku untuk mengantarkan naskah yang tertinggal di rumahnya. Walau sempat menolak, Hyein gak bisa ngebantah dan tetap terus dipojokkan oleh keadaan saat ini. Ternyata ini adalah rencana jebakan yang dibuat Nayeon. Bahkan setelah sampai dan membawa naskah itu, dengan kejamnya Nayeon membuang kertas itu tepat di hadapan Hyein. Kesal, emosi, bercampur sedih, Hyein hanya bisa menangis di toilet SMA Cheongdam. Namun tiba-tiba ada seorang siswi yang menyapanya dan menawarkan untuk mengenakan ikat rambut darinya. Dia adalah Kim Hae-in.